Villa keluarga Ye. Saat Ye Chen tiba di pintu, dia merasakan bahwa susunan pertahanan yang pernah dia buat di keluarga Ye telah hancur. Sekarang, formasi arai yang mengalir di luar kediaman keluarga Ye berasal dari orang lain. Tidak hanya itu, tetapi ada juga 4 sosok menakutkan yang berjaga di luar gerbang keluarga Ye. Keempat orang ini jelas bukan berasal dari istana kegelapan. Semua itu karena aura yang mengalir di sekitar mereka sebenarnya berada di alam sumber Dao. Alam sumber Dao hanya selangkah lagi dari alam kaisar. Bagaimana mungkin istana kegelapan Tiongkok memiliki ahli sekuat itu? Intinya adalah, orang yang begitu berkuasa sebenarnya adalah penjaga gerbang. Mungkinkah itu benar-benar klan roh darah yang turun? Tatapan mata Ye Chen perlahan memancarkan niat membunuh. Jelas, keempat orang di luar gerbang keluarga Ye juga memperhatikan Ye Chen, tetapi Ye Chen menyembunyikan auranya, sehingga mereka tidak mendeteksi apapun. Salah satu penjaga gerbang melangkah maju, menatap Ye Chen, dan berkata dingin, "Keluar. Apa kau tahu di mana kau berada? Jika kau tidak pergi, konsekuensinya akan tak tertahankan." Ye Chen meletakkan tangannya di belakang punggung dan berkata dengan tenang, "Saya datang ke keluarga Ye untuk mengunjungi seorang teman." Penjaga gerbang itu terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak, "Semut, kau datang ke keluarga Ye untuk mencari seseorang." "Hahaha, maaf, kau mungkin mencari keluarga Ye dari Tiongkok, tapi sayangnya, keluarga Ye sudah tidak ada lagi. Aku sarankan kau pergi sekarang juga, sebelum aku tergoda untuk membunuhmu." Mata Ye Chen menyipit, dan niat membunuh terpancar darinya. Dia melangkah maju dan berkata, "Aku sudah bilang aku akan mencari seseorang. Aku tidak tahu siapa kamu, tetapi jika kamu ingin menjalani hidup yang baik, ceritakan padaku apa yang terjadi pada keluarga Ye. Jika tidak, bunuhlah tanpa ampun." Suara Ye Chen terdengar hampa tanpa kehangatan, namun terdengar sangat menggelikan bagi keempat penjaga itu. Pembantaian tanpa ampun. Apakah benar ada seseorang di Tiongkok yang akan mengambil tindakan terhadap mereka? Meskipun keluarga Ye dari Tiongkok dianggap sebagai keluarga ahli bela diri tingkat atas. Kurasa anak di depanku ini punya kekuatan. Tapi paling banter, dia hanya berada di alam perjalanan ilahi atau alam raja kekosongan. Tingkat pemahaman seperti itu tidak berbeda dengan tingkat pemahaman semut bagi mereka. Hanya dengan satu jari, Anda bisa menghancurkannya. Penjaga gerbang itu menjadi tertarik, dia senang menyiksa yang lemah. Dalam sekejap, aura alam sumber daunnya menyelimuti segalanya. Tutupi seluruh tubuh Ye Chen. Menurutnya, anak ini pasti akan berlutut dan memohon belas kasihan. 1 detik, 2 detik, 5 detik. Sesuatu yang aneh telah terjadi. Anak laki-laki itu tidak hanya tidak berlutut, tetapi dia juga tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan di wajahnya, seolah-olah tekanannya tidak berpengaruh sama sekali. Bagaimana mungkin itu terjadi? Dia berada di alam sumber Dao. Meskipun baru level pertama dari alam sumber Dao, ini benar-benar menghancurkan semua yang ada di Tiongkok. Bahkan para penjaga China yang disebut-sebut itu pun tidak mampu menahannya. Bagaimana anak ini bisa menahan semua itu? Udara terasa sangat sunyi. Saat itu juga, Ye Chen angkat bicara, "Apakah sudah selesai? Bukankah sekarang giliran saya?" Begitu selesai berbicara, Ye Chen melepaskan auranya. Niat membunuh yang dahsyat menyapu keempat orang di depannya seperti tsunami. Betapa menakutkannya aura Ye Chen. Semua ini dikumpulkan dari tumpukan mayat. Energi darah dan energi iblisnya begitu kuat sehingga bahkan seseorang di tingkat ke-9 alam asal Dao mungkin tidak mampu menghentikannya, apalagi seseorang di tingkat pertama alam asal Dao. Bang! Dengan suara dentuman keras, penjaga gerbang yang paling dekat dengan Ye Chen terlempar dan menabrak dinding rumah keluarga Ye dengan keras. Dia batuk mengeluarkan darah dan sangat lemah. 3 orang lainnya juga menderita, karena tekanan tak berujung menyelimuti mereka, menyebabkan lutut mereka gemetar. Detik berikutnya, dia berlutut. Tatapan arogan keempat pria itu sebelumnya berubah total, saat ini, mata mereka dipenuhi rasa takut. Siapakah sebenarnya pemuda ini? Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan sebesar itu? Dengan energi spiritual yang begitu langka di Tiongkok, bagaimana mungkin sosok sekuat itu bisa lahir? Mungkinkah orang ini berasal dari Gunung Kunlun? Bahkan Gunung Kunlun pun tidak memiliki tuan muda seperti ini. Siapakah kamu? Suara mereka bergetar saat berbicara, yang mereka inginkan saat itu hanyalah bertahan hidup. Ye Chen melangkah maju beberapa langkah, menatap kerumunan orang, suaranya yang lantang seolah turun dari langit, "Kalian telah menguasai keluarga Ye, apakah kalian bahkan tidak tahu siapa kepala keluarga Ye di Tiongkok?" Rasanya seperti gendang telinga mereka akan pecah. Tiba-tiba, mereka menyadari sesuatu. Kepala keluarga Ye dari Huaxia. Pemuda di hadapanku itu ternyata adalah Ye Chen. Tapi bagaimana mungkin Ye Chen memiliki kekuatan sebesar itu?
Mereka sudah tiba di Tiongkok sebelum insiden di lapangan Qianjue, jadi tentu saja mereka tidak mengetahui kekuatan mengerikan yang dilepaskan Ye Chen di dalam dirinya. Melihat Ye Chen sekarang, dia bahkan lebih takjub. Rasanya seperti melihat setan. Ye Chen menatap salah satu dari mereka dan bertanya langsung, di mana Xiao Ruoxue dan anggota keluarga Ye lainnya. Pria itu benar-benar ketakutan, suaranya gemetar saat berkata, saya tidak tahu. Begitu selesai berbicara, Ye Chen langsung menyerang dengan telapak tangannya, bayangan yang tertinggal melesat menembus tubuh pria itu. Dia langsung berubah menjadi gumpalan kabut darah. Ye Chen kemudian menatap ketiga orang yang tersisa dan melanjutkan, aku tidak ingin bertanya untuk ketiga kalinya. Katakan yang sebenarnya. Ketiga pria itu benar-benar terkejut dengan sikap tegas Ye Chen dan buru-buru berkata, Tuan Ye, kami benar-benar tidak tahu siapa Xiao Ruoxue. Atasan hanya memerintahkan kami untuk mengambil alih keluarga Ye, sisanya ditangani oleh orang lain. Ye Chen bisa memastikan bahwa orang-orang ini tidak berbohong, yang setidaknya merupakan kabar baik. Xiao Ruoxue mungkin tidak berada di rumah keluarga Ye, jadi setidaknya dia aman untuk saat ini. Tapi mengapa Ji Siking tidak menghubungi kelompok orang ini? Apakah sesuatu terjadi pada Ji Siking di sepanjang jalan? Itu bukan hal yang mustahil. Ye Chen tak membuang kata-kata dan langsung bertanya, siapa yang ada di belakangmu? Katakan padaku. Mendengar pertanyaan itu, ekspresi ketiga pria tersebut berubah, dan tatapan tegas muncul di mata mereka. Detik berikutnya, ketiganya menepuk dahi mereka dan langsung ambruk. Ye Chen menatap ketiga mayat di depannya dan menggelengkan kepalanya, mereka sebenarnya adalah sekelompok pembunuh bayaran. Kau pikir ini akan mencegahku menemukan orang-orang di belakangmu? Sungguh menggelikan. Ye Chen langsung melangkah masuk ke villa keluarga Ye. Villa itu kosong, dan udara dipenuhi bau darah dan suasana pertempuran yang menyengat. Tidak hanya itu, segala sesuatu di sekitar mereka hancur. Mereka bahkan menggeledah rumah itu, seolah-olah kelompok itu sedang mencari sesuatu di rumah keluarga Ye. Ye Chen mengeluarkan batu hitam dari sakunya, itu adalah wadah kuburan reinkarnasi. Dia bergumam, mungkinkah ini yang dicari orang-orang ini? Ye Chen tidak terlalu memikirkannya, prioritas utamanya saat ini adalah menemukan Ji Siking dan Xiao Ruoxue secepat mungkin. Adapun orang di balik semua ini, sekarang setelah mereka datang ke keluarga Ye, mereka pasti akan mencarinya. Ye Chen mengeluarkan setetes darah esensi, jari-jarinya dengan cepat membentuk segel tangan, prasasti kuno berputar-putar di sekitar telapak tangannya. Detik berikutnya, sebuah pemandangan tiba-tiba muncul di depan mataku. Gambar tersebut menunjukkan sebuah pabrik yang terbengkalai. Inilah tempat di mana aura Xiao Ruoxue masih bersemayam. Ye Chen tentu saja mengetahui tentang pabrik ini, itu adalah rencana cadangan yang dia tinggalkan untuk Istana Kegelapan. Pabrik itu memiliki susunan penyembunyian, sehingga mustahil bagi para ahli biasa untuk memata-matainya. Tampaknya Lu Lingfeng telah mengirim Xiao Ruoxue ke sini. Berbeda dengan tempat tinggal keluarga Ye, tempat ini sangat terpencil, menjadikannya tempat persembunyian yang bagus. Bab 1184 petunjuk. Bab 1184 petunjuk. 10 menit kemudian, Ye Chen tiba di pabrik yang terbengkalai. Saat tiba, ekspresinya tiba-tiba membeku. Karena formasi di sini telah hancur, dan seperti keluarga Ye, ia bahkan masih menyimpan aura pertempuran yang dahsyat. Aura pertempuran ini sebenarnya milik seorang ahli alam kaisar. Bagaimana mungkin, seorang ahli alam kaisar benar-benar telah turun ke Tiongkok? Tiba-tiba, mata Ye Chen menyipit saat ia memperhatikan sesuatu. Ia pergi ke dinding tempat terdapat noda darah merah terang. Noda darah itu sudah ada di sana sekitar 1 hari. Dia mengulurkan tangan dan menyeka matanya, tatapannya semakin dingin. Ini darah Ji Siking. Sepertinya Ji Siking juga terluka. Ji Siking baru saja memasuki alam kaisar. Jika dia harus bertarung melawan individu-individu kuat yang telah memasuki alam kaisar, dia pasti akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ketika Ji Siking datang ke Tiongkok, dia mengira tidak mungkin ada ahli alam kaisar yang bisa ikut campur. Sekarang sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Ye Chen ingin terus menggunakan sihir untuk menemukan keberadaan Ji Siking dan Xiao Ruoxue, tetapi mendapati bahwa sihir tidak berguna. Satu-satunya petunjuk yang bisa mereka temukan ada di sini. Sepertinya tokoh berpengaruh itu telah menghapus semuanya. Ye Chen mengerutkan kening dalam-dalam, ini adalah pertama kalinya dia merasa tidak berdaya. Dia sangat kuat di arena pemurnian tubuh, tetapi dia tidak berdaya menghadapi masalah yang ada. Apa yang harus dilakukan? Saat Ye Chen sedang termenung, sebuah suara samar terdengar dari belakangnya. Tuan Istana. Ye Chen terkejut dan berbalik tiba-tiba, di mana dia melihat seorang pria yang hampir sekarat di kejauhan. Pria ini sulit ditemukan di antara banyak mayat. Ye Chen dengan cepat melangkah maju dan membantu pria itu berdiri.
Ketika melihat wajah pria itu, amarah di hati Ye Chen semakin memuncak. Lu Lingfeng, pelindung istana kegelapan. Mantan pemimpin istana Plum Darah di Jiangnan. Lu Lingfeng dan Ye Lingtian adalah tangan kanannya. Karena Lu Lingfeng terluka parah, jika bukan karena tekadnya yang kuat, dia mungkin sudah meninggal dunia. Ye Chen dengan paksa menekan amarahnya dan mengambil sebuah pil dari kuburan reinkarnasi, lalu memberikannya langsung kepada Lu Lingfeng. Pada saat yang sama, Ye Chen mengeluarkan puluhan jarum perak, menyalurkan energi internalnya, dan menjatuhkannya langsung. Kemampuan bela diri Ye Chen memang luar biasa, tetapi yang benar-benar menakutkan darinya adalah keterampilan dan teknik medisnya. Tak lama kemudian, Lu Lingfeng perlahan terbangun. Ketika menyadari bahwa pemuda di depannya adalah Ye Chen, mata Lu Lingfeng dipenuhi air mata dan rasa bersalah. Tuan Istana, saya, Lingfeng, telah mengecewakan Anda. Saya, Lingfeng, rela mati untuk membuktikan ketidakbersalahan saya. Ye Chen menggelengkan kepalanya, yang perlu kau lakukan sekarang bukanlah merasa bersalah, tetapi ceritakan padaku persis apa yang terjadi selama aku berada di Gunung Kunlun. Lalu kemana si Ruoxue pergi? Bukankah seharusnya dia melindungimu? Lu Lingfeng berusaha berdiri, melirik sekeliling, mengepalkan tinju, dan menjelaskan, Tuan Istana, belum lama ini, sekelompok orang datang dari Tiongkok. Orang-orang ini sangat kuat, bahkan Istana Kegelapan dan para penjaganya pun tidak mampu melawan mereka. Mereka menekan banyak tokoh kuat hanya dengan lambaian tangan. Mereka seperti mimpi buruk. Aku tahu keluarga Ye tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, jadi aku membawa Nona Xia ke sini untuk bersembunyi. Kupikir setidaknya kita bisa bertahan sampai kepala istana kembali, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa tokoh-tokoh berpengaruh itu akan menemukan tempat ini dengan cara yang tidak terduga. Tepat ketika Xia Ruoxue dan aku hampir berada dalam bahaya, seorang gadis misterius muncul dan sendirian melawan banyak tokoh kuat. Dia bahkan membunuh banyak ahli. Setelah mendengar itu, Ye Chen menduga bahwa gadis misterius itu pasti Ji Siking. Apa yang terjadi selanjutnya? Lu Lingfeng melirik Ye Chen dengan hati-hati dan melanjutkan, sayangnya, meskipun gadis misterius itu memang kuat, orang-orang hina itu justru menyerang Nona Xia. Untuk mencegah Nona Xia terluka, gadis misterius itu dengan berani menerima serangan pedang, dan menderita luka parah. Dia bukan tandingan mereka. Kemudian, gadis misterius itu hanya bisa membawa Nona Xia pergi dalam keadaan yang menyedihkan, dan tokoh-tokoh kuat yang tersisa mengejar mereka. Karena luka-lukaku yang parah, aku hanya bisa bertahan hidup di sini. Mata Ye Chen dipenuhi amarah yang meluap-luap. Sekarang hanya ada dua kemungkinan hasil. Ji Siking memimpin Xia Ruoxue ke tempat aman. Atau mungkin Ji Siking dan Xia Ruoxue sama-sama diculik oleh kelompok orang ini. Bagaimanapun juga, ini sangat serius bagi Ye Chen. Elfeng, apakah kau tahu sesuatu tentang kelompok orang ini? Apakah mereka memiliki sesuatu yang istimewa? Ye Chen hanya bisa menggunakan ini untuk menemukan petunjuk. Lu Lingfeng mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu, mendongak ke arah Ye Chen, dan berkata langsung, Tuan Istana, kelompok orang itu memanggil salah satu orang tua dengan nama Tuan Ye. Karena ia memiliki nama keluarga yang sama dengan Tuan Istana, saya sangat mengingatnya. Daun, setelah mendengar nama keluarga ini dan memperhatikan kekuatan alam kaisar, Ye Chen hanya bisa sampai pada satu kesimpulan. Keluarga Ye dari Gunung Kunlun. Dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan keluarga Ye dari Gunung Kunlun. Kakekku juga dibunuh oleh Ye Fudong, kepala keluarga Ye di Gunung Kunlun. Seandainya bukan karena klan roh darah, dia pasti sudah mengambil tindakan terhadap keluarga Ye. Apakah keluarga Ye dari Gunung Kunlun mencari kematian? Tentu saja, semua ini hanyalah spekulasi. Untuk memastikannya, dia harus pergi menemui keluarga Ye secara langsung. Tanpa ragu-ragu lagi, Ye Chen mengeluarkan setumpuk pil dan menyerahkannya kepada Lu Lingfeng, ambillah ini. Aku akan pergi ke Kunlun Void. Untuk sementara, aku akan menyerahkan urusan di Tiongkok padamu. Aku akan kembali setelah menemukan Xia Ruoxue. Sebelum Lu Lingfeng sempat bereaksi, Ye Chen telah menghilang sepenuhnya. Gunung Kunlun, sebuah puncak yang menjulang tinggi. Keluarga Ye. Banyak anggota keluarga Ye sedang mengadakan pertemuan darurat. Ye Fudong, kepala keluarga Ye, bersama dengan puluhan tetua di alam kaisar, duduk mengelilingi meja bundar. Kunlun Void belakangan ini cukup bergejolak. Bagaimana jalannya pertempuran? Kali ini, meskipun keluarga Huang memimpin, keluarga Ye saya juga memberikan kontribusi yang signifikan. Lebih dari 20 tetua dari keluarga Ye telah pergi, mereka perlu mendiskusikan situasi ini. Soal si bajingan Ye Sitian itu, dia menghilang belakangan ini, dan keluarga Huang kebingungan. Ye Fudong berhenti sejenak, lalu melanjutkan, ngomong-ngomong, karena kita tidak bisa menemukan Ye Sitian,
adik laki-lakinya, Ye Chen, bisa menjadi terobosan potensial. Ye Chen berasal dari Tiongkok. Aku pernah mengirim seorang tetua ke Tiongkok sebelumnya, bagaimana hasilnya? Salah satu tetua berdiri dan dengan hormat berkata, Patriark, kabar telah datang dari Tiongkok bahwa keluarga Ye telah menghilang, dan aula kegelapan Ye Chen telah rusak parah. Selain itu, kami telah mengetahui bahwa Ye Chen memiliki orang kepercayaan di Tiongkok. Jika kita membawanya kembali, melenyapkan Ye Chen dan Ye Xitian tidak akan sulit, lagi pula, bahkan pahlawan pun memiliki kelemahan. Ye Fudong melirik tetua itu. Meskipun ia merasa bahwa ini adalah tindakan yang tercela, mereka tidak punya pilihan lain di masa-masa luar biasa ini. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, kalau begitu, bisakah kita membawa gadis itu kembali ke keluarga Ye? Mendengar itu, lelaki tua itu sedikit tersipu dan perlahan berkata, kita hampir berhasil, tetapi entah kenapa, Ji King, salah satu dari 10 jenius Kunlun Void, tiba-tiba muncul. Dulu, Ye Chen yang tidak berguna itu hanya bisa bertahan hidup di bawah perlindungan Ji King, tapi siapa sangka Ji King bahkan akan melindungi orang-orang di sekitar Ye Chen. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa Ji King, dengan bakatnya, memilih Ye Chen di antara semua orang. Memukul, Ye Fudong membanting tangannya ke meja, menghancurkannya seketika. Ji King mungkin salah satu dari 10 jenius teratas Kunlun Void, tetapi dalam hal kekuatan, orang-orang yang kita kirim seharusnya tidak kalah, kan? Pastinya begitu banyak dari mereka tidak bisa mengalahkan seorang gadis biasa. Pria tua itu, yang bermandikan keringat, buru-buru berkata, jangan khawatir, Patriark, semuanya terkendali. Ji King terluka parah. Meskipun dia pergi bersama gadis bernama Xiao Ruoxue, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri lama. Orang-orang kita pasti akan membawanya kembali. Ye Fudong mengangguk dan berkata, bagus. Jika kau tidak menangani masalah kecil ini dengan baik, kau bisa keluar dari keluarga Ye. Baiklah, mari kita kesampingkan dulu masalah Tiongkok. Untuk sekarang, mari kita bahas bagaimana menghadapi pasukan sekutu Han Yun dan Balai Cahaya. Kamu Xitian sangat berani. Itu benar-benar menjijikkan. Apakah dia tidak tahu betapa rendahnya martabatnya? Mereka berani keluar dan mengibarkan panji-panji mereka untuk memberontak melawan para pemimpin klan roh darah. Mereka pantas mati. Mari kita bahas situasi di garis depan terlebih dahulu. Ye Fudong perlahan berkata, Tetua Ye King, silakan keluar dan beritahu kami tentang korban jiwa. Melapor kepada sang kapten, seorang pria parubaya berhidung bengkok menggenggam kedua tangannya dan berkata, garis depan terutama berada di Lembah Kun. Para tokoh kuat dari keluarga Ye dan Huang saya telah bergabung untuk melawan Aula Cahaya dan aliansi 100 sekte. Dia berhenti sejenak, menyerahkan sebuah dokumen kepada Ye Fudong, dan perlahan berkata, Aula Cahaya, yang dipimpin oleh Han Yun dan dengan ketua Sekte Malam Darah sebagai wakilnya, telah mengumpulkan sekte-sekte seperti Sekte Langit Biru dan Sekte Kunlun. Kekuatannya sangat dahsyat. Keluarga Huang juga tidak bernasib lebih baik, banyak anggota mereka yang berpengaruh mengalami luka serius atau bahkan tewas. Untungnya, tak satu pun dari para tokoh besar yang telah meninggal berada di alam kaisar keluarga Yeku, sebagian besar berada di alam sumber Dao. Tetua Ye King menghela napas dan menatap tak berdaya ke arah para tetua lainnya, berkata, Han Yun dan Sueki dari Sekte Malam Berdarah, kedua bajingan tua itu, aku tidak tahu sihir macam apa yang mereka gunakan, tetapi mereka benar-benar berhasil membina para ahli keluarga Ye kita menjadi bawahan mereka, itulah sebabnya mereka mengejutkan kita dan menyebabkan kita menderita kerugian besar. Menumbangkan Han Yun dan pemimpin Sekte Malam Berdarah sepertinya tidak mungkin. Kurasa kita harus mencari terobosan melalui Ye Xitian, tetapi sekarang Ye Xitian juga menghilang. Satu-satunya petunjuk telah kembali ke tempat asalnya, dan Ye Chen adalah satu-satunya kemungkinan. Anak ini seharusnya relatif lebih mudah ditemukan. Namun, ku dengar Ye Chen juga tidak lemah, dan dia sangat kuat. Dia bukan orang yang bisa dianggap remeh. Sialan, seorang tetua gemuk meraung, membanting tangannya ke kursi, energi darahnya meledak. Anak-anak nakal ini sudah keterlaluan. Aku kenal si bajingan kecil Ye Chen itu, dia putra si Ye Tianzeng yang tidak berguna itu. Dia gemetar karena marah, sambil berkata, aku tidak pernah membayangkan akan mengampuni orang tua Ye Tianzeng yang tidak berguna itu kala itu. Cucu bajingan dari orang itu benar-benar membuat kekacauan besar hari ini. Tetua Ye Seng, mohon tenang. Para tetua, para patriark, mohon tenang. Tetua Ye King melanjutkan, saat ini, mereka yang secara terang-terangan menentang klan roh darah terutama adalah aliansi 100 sekte dan Aula Cahaya. Aliansi 100 sekte didirikan oleh Duan Huayan, guru dari si bajingan kecil Ye Chen. Dia mendengus dingin dan berkata, tidak lebih dari 30 kultivator alam kaisar. Mereka benar-benar tidak kompeten, hanya pengganggu. Adapun Aula Cahaya, itu menghadirkan tantangan.
Mereka tidak hanya memiliki kekuatan dari 10 faksi pada awalnya, tetapi mereka juga diam-diam mendapat dukungan dari Balai Ramuan Suci. Baik keluarga Ye maupun keluarga Huang tidak dapat menguasai Balai Cahaya ini dalam waktu singkat. Kita harus menemukan jalan keluarnya. Apa yang bisa dilakukan? Sejenak, para tetua saling berpandangan, seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh. Akhirnya, seorang tetua kurus bernama Ye Nan berkata, dalam beberapa hari lagi, akan ada upacara penghormatan leluhur keluarga Ye kita, kan? Upacara pemujaan leluhur diadakan setiap 100 tahun sekali, dan semua anggota keluarga Ye, dimanapun mereka berada, harus kembali ke kuil leluhur. Ikut serta dalam upacara pemujaan leluhur. Tetua Ye Nan mengelus janggutnya, tersenyum, dan berkata, Patriark, saya punya rencana untuk menyerang inti masalahnya. Strategi untuk memutus jalur pasokan musuh. Apa rencanamu? Katakan padaku cepat. Ye Fudong sangat sibuk akhir-akhir ini. Sebagian besar keluarga bangsawan secara terbuka mendukung klan roh darah, tetapi satu-satunya yang benar-benar berjuang dan menyumbangkan tenaga adalah keluarga Ye dan keluarga Huang. Keluarga Huang adalah keluarga besar dan makmur dengan sejarah 3.000 tahun. Meskipun kekuatan tingkat atasnya jauh lebih rendah daripada kuil cahaya, kekuatannya di tingkat akar rumput dan menengah hampir 2 kali lipat kekuatan gabungan kuil cahaya dan aliansi 100 sekte. Keluarga Huang mampu mengeluarkan uang itu, tetapi keluarga Ye tidak mampu. Meskipun keluarga Ye adalah keluarga kuno dan telah melestarikan sejumlah besar kekuatan tingkat atas, termasuk sejumlah besar ahli di alam kaisar, mereka tidak boleh kehilangan semua itu. Semakin lama keadaan terus seperti ini, mereka akan semakin lemah. Saat ini, Ye Nan mengatakan bahwa dia memiliki rencana untuk mengatasi akar masalahnya. Jika berhasil, itu bisa menyelesaikan krisis yang sedang dihadapi keluarga Ye. Rencana drastis macam apa ini? Ye Nan, cepat beritahu aku. Ye Nan, bicaralah. Banyak tetua keluarga Ye menatap Ye Nan. Bibir Ye Nan melengkung membentuk seringai jahat, ekspresinya semakin tajam saat dia perlahan berkata, Aliansi 100 Sekte, Aula Cahaya, Keluarga Han, Aula Ramuan Suci, dan bahkan kota Dangsu yang sementara disegel, semuanya tampak saling terkait, tetapi pada kenyataannya, semuanya kurang lebih berhubungan dengan satu orang. Itu Ye Chen. Tolong dengarkan penjelasan saya. Pemimpin aliansi 100 Sekte, Duan Huayan, adalah guru Ye Chen, dan wakil pemimpinnya adalah mantan bawahan Ye Chen. Di Aula Cahaya, Han Yun adalah wakil kepala aula, begitu juga Blood Flag. Konon Han Yun dan Ye Chen ini memiliki hubungan yang sangat dekat. Tulang punggung mereka adalah Ye Chen. Ye Nan terbatuk 2 kali untuk menjernihkan pikirannya dan berkata, jadi, kita sampai pada kesimpulan ini. Aliansi 100 Sekte dan Balai Cahaya sama-sama terkait dengan Ye Chen. Adapun Menara Dangsu, menurut berita, keluarga Cui dari Menara Dangsu telah sepenuhnya dimusnahkan oleh Ye Xitian. Kemudian, Ye Chen juga menjadi kepala alkemis kota Dangsu, dan kedua alkemis tersebut mengikuti jejak Ye Chen. Oleh karena itu, yang paling penting adalah Ye Chen. Dia mengeluarkan buku silsilah keluarga, menunjuk dengan jelas pada 3 karakter, Ye Tianzeng, dan berkata, jika kita benar-benar ingin membicarakannya, Ayah Ye Chen, Ye Tianzeng, adalah anggota keluarga Ye saya, kakek Ye Chen. Kepala keluarga secara pribadi mengusirnya, menyebabkan dia meninggal dalam penderitaan. Sekarang, yang perlu kita lakukan hanyalah mengirim surat kepada Ye Chen, mengundangnya untuk berpartisipasi dalam upacara penghormatan leluhur dalam beberapa hari ke depan. Selain itu, bawa kembali kakeknya, ayahnya, dan bahkan dirinya sendiri ke dalam keluarga. Mengingat kepribadian Ye Tianzeng, dia pasti akan membujuk Ye Chen untuk datang dan berpartisipasi. Meskipun mereka menolak, jika Ye Chen mengetahui tentang kematian kakeknya, dia akan secara pribadi turun tangan ke keluarga Ye. Bagaimana kalau kita menjebak mereka seperti kura-kura dalam toples? Itu rencana yang cukup bagus. Ye Fudong sudah tahu apa rencananya, matanya berkilat dingin saat dia berkata dengan suara yang menakutkan, memancing Ye Chen ke sini, dan sebagai anggota keluarga Ye, batasi hanya dia dan Ye Tianzeng, 2 binatang buas itu. Jari-jarinya mengetuk secara berirama. Dengan cara ini, ayah dan anak itu akan menjadi bagian dari keluarga Yeku. Pada saat itu, semua tetua dan pelindung akan hadir, dan beberapa anggota keluarga Huang di alam kaisar bahkan akan dikirim. Aku menolak untuk percaya bahwa dengan kekuatan keluarga Yeku, kami tidak mampu membunuh kedua bajingan ini. Sesaat kemudian, Ye Fudong menatap tetua Ye King dan berkata, ambil surat ini. Ingat, jelaskan dengan jelas bahwa Anda hanya meminta keturunan keluarga Ye untuk pulang kampung untuk memberi penghormatan kepada leluhur mereka. Tetua Ye King berdiri, menerima surat yang ditulis sendiri oleh Ye Fudong, dan tersenyum sambil berkata, baiklah, saya mengerti, Patriark.
Dia bergumam beberapa kata, keturunan keluarga Ye telah kembali untuk memberi penghormatan kepada leluhur mereka. Ya, mereka telah kembali untuk memberi penghormatan kepada leluhur mereka. Karena kami kembali untuk memberi penghormatan kepada leluhur kami. Ia pastilah keturunan keluarga Ye. Tidak ada orang lain yang diizinkan datang, kalau tidak hanya akan ada Ye Tianzeng dan Ye Chen. Han Yun tidak bisa ikut campur. Tanpa Han Yun, bagaimana mungkin Ye Chen bisa membalikkan keadaan, terutama dengan ayahnya yang tidak tahu apa-apa tentang perbaikan rantai. Mereka benar-benar terjebak seperti kura-kura dalam toples. Keluarga Ye yang perkasa pun tak sanggup menghadapi dua orang ini. Seketika itu juga, tetua Ye King meninggalkan ruang pertemuan dan langsung menuju aula cahaya. Meskipun mereka tidak mengetahui keberadaan Ye Chen, Han Yun dan orang-orang di aula terang tentu saja mengetahuinya. Orang-orang ini secara alami akan menyampaikan pesan tersebut kembali. Saat ini, meskipun belum terjadi perang besar, keluarga Huang, keluarga Ye, dan Bright Hall semuanya saling berhadapan di tempat bernama Lembah Kun di kekosongan Kunlun. Situasinya sangat tegang, terutama terdiri dari kultivator alam kaisar yang mulia, ditambah dengan kultivator alam sumber dao, dan bercampur dengan sejumlah besar kultivator alam raja kekosongan. Ini adalah operasi berskala besar. Semua faksi di Balai Cahaya telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka, mengirimkan semua kultivator tingkat rendah hingga menengah yang mereka miliki. Pertama, Ye Chen tidak ada di sini, tetapi kita tidak bisa berhenti berjuang, jadi kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumpulkan kekuatan tempur kita. Kedua, ini juga untuk menjunjung tinggi filosofi Ye Chen dan memilih kekuatan inti untuk menghadapi klan roh darah di masa depan melalui pertempuran, serta untuk membina mereka. Di dalam ruang konferensi keluarga Ye, Ye Fudong menyesap teh pahitnya, senyum muncul di wajahnya, dan berkata, dalam arti tertentu, upacara pemujaan leluhur adalah jebakan. Adapun jebakan ini, berapa banyak orang yang harus kita persiapkan? Dia merentangkan tangannya, memberi isyarat agar para tetua berbicara. Menguasai, aku pernah mendengar bahwa Ye Chen, si buas itu, memiliki kemampuan yang sangat tinggi untuk mengalahkan lawan-lawan tingkat tinggi. Tetua Ye Qin merenung. Dia pernah bertarung melawan para tetua dari 8 sekte besar di luar kota 1000 absolut, meraih kemenangan besar dan menaklukkan ke-8 sekte tersebut. Tentu saja, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa Ye Xitian membantunya. Namun, saya rasa kita harus mengumpulkan sebanyak mungkin orang. Keluarga Ye saya telah berdiri selama bertahun-tahun, beberapa tetua dan jenius kami semuanya mampu bertarung. Saya, seorang ahli alam kaisar senior, menyarankan untuk memasang susunan jebakan untuk menjebak dan membunuh Ye Chen. Dengan akumulasi kekayaan keluarga Ye yang sangat besar selama bertahun-tahun, memang ada cukup banyak orang di alam kaisar. Beberapa di antara mereka bahkan lebih kuat dari Ye Fudong. Di antara banyak kekuatan dan keluarga Ye dari Kunlun Su memiliki profil rendah, karena mereka memang sangat sederhana. Pada zaman dahulu, sebuah meteorit jatuh dari langit, dan keluarga Ye bangkit dari klan kecil menjadi keluarga terkemuka, kisah di baliknya sangat misterius. Menjaga profil rendah akan menjamin kemakmuran jangka panjang keluarga Ye, inilah wasiat yang ditinggalkan oleh generasi pertama leluhur keluarga Ye. Keluarga Ye kuno memiliki banyak anggota di alam Raja Dewa dan alam kekacauan primordial. Meskipun semua yang berada di atas alam kaisar binasa dalam perang kuno, banyak anggota alam kaisar yang masih selamat. Orang-orang ini semuanya adalah tetua dari generasi sebelumnya. Misalnya, setiap kepala keluarga memiliki banyak keturunan, tetapi hanya satu dari mereka yang akan menjadi kepala keluarga, sementara yang lain akan menjadi tetua. Terutama 2000 tahun yang lalu, setelah keluarga Ye menyerah kepada klan roh darah melalui keluarga Huang, mereka tidak perlu lagi menyumbangkan ahli alam kaisar kepada klan roh darah, dan kuota untuk mereka didistribusikan secara merata antara sekte Dao dan sekte Kunlun. Akibatnya, tingkat alam kaisar keluarga Ye secara alami meningkat dari generasi ke generasi, tanpa harus menyumbangkan ahli alam kaisar ke klan roh darah. Dengan kedua belah pihak yang semakin berkembang, keluarga Ye saja kini setara dengan 2 atau 3 sekte besar. Keluarga Ye dari Gunung Kunlun telah terlahir kembali, berbeda dengan keluarga Ye di masa lalu, dan kini telah berdiri selama 7 generasi. Setiap generasi akan menghasilkan seorang tetua di alam kaisar. Kata tetua Ye Qin perlahan. Saya menyarankan agar para tetua generasi ke-7 menggunakan formasi pembagian ilahi 7 malam untuk membentuk barisan. Formasi pembagian ilahi 7 malam terbagi menjadi 7 bagian, masing-masing terdiri dari seorang tetua dari generasi pertama. Formasi divisi ilahi 7 malam dapat menjebak dan membunuh musuh. Ini adalah formasi yang diwariskan dari keluarga Yeku. Ketika diaktifkan oleh serangan gabungan dari kultivator alam kaisar, bahkan kultivator alam dewa pun dapat memberikan perlawanan. Bukankah ini membesar-besarkan masalah kecil?
Kata seorang tetua gemuk dengan nada meremehkan. Dia hanya anggota keluarga junior, apakah benar-benar perlu sampai sejauh ini? Ia mencibir dalam hati, Ye Chen ini mungkin memiliki darah keluarga Ye, tetapi ia tidak diakui oleh keluarga Ye. Sehebat apapun prestasinya saat ini, itu tidak dapat mengubah fakta bahwa ia hanyalah orang yang tidak berguna. Apakah perlu mengundang semua tetua dari tempat pertapaan mereka yang terpencil? Lepaskan formasi divisi ilahi 7 malam, yang dulunya mampu membantai para dewa dan menghancurkan para Buddha. Konyol, benar-benar konyol. Tetua bertubuh gemuk ini dikelilingi cahaya biru samar, memancarkan aura dominasi atas dunia. Dia memang sosok tak tertandingi di tingkat ketujuh alam kaisar. Prototipe daunnya telah mencapai 70% kesempurnaan, dan itu adalah dao kayu hijau. Jalan kayu hijau adalah prototipe dari jalan kayu agung, yang memiliki kekuatan kehidupan abadi. Begitu rantai tersebut diperbaiki hingga mencapai puncaknya, selama tidak langsung terbunuh, ia dapat pulih dengan cepat, menjadikannya salah satu pilar keluarga Ye. Dia tak lain adalah Ye Wushuang, sesepuh ketujuh keluarga Ye di masa kini. Lagi pula, Ye Chen ini praktis adalah cicitku. Apa yang perlu ditakutkan dari semut-semut seperti itu? Ye Wushuang bersandar di dinding, wajahnya penuh kesombongan, dan melambaikan tangannya, berkata, Patriark, tidak perlu membuat formasi. Biarkan aku yang menanganinya. Aku akan memancing Ye Chen dan Ye Tianzeng masuk, lalu aku akan membunuh mereka langsung. Kuil Cahaya dan Aliansi 100 Sekte. Pasti akan runtuh. Ye Wushuang, apa kau pikir aku membesar-besarkan masalah kecil? Tetua Ye Qin mencibir, aku tahu kau kuat, kau bahkan berani melawan Han Yun, tapi Ye Chen bukanlah orang biasa. Apakah kamu benar-benar berpikir ini hanya keturunan dari keturunanmu? Cucu laki-laki dari cucu. Apakah kamu benar-benar berpikir dia mudah diintimidasi? Bagaimana mungkin ke-10 sekte besar itu dengan sukarela mengikutinya? Dari semua sudut pandang, Ye Chen jelas merupakan sosok yang kejam dan ambisius. Selain tindakannya yang tegas dan tanpa ampun dalam merekrut murid dari berbagai sekte, ia juga memiliki keterampilan luar biasa dalam merekrut pemimpin sekte. Kau, seorang kultivator alam kaisar tingkat 7, memang dapat menunjukkan kekuatan tempur seorang kultivator alam kaisar tingkat 9 puncak, tetapi jika kau melakukan satu kesalahan saja, itu bisa menyebabkan Ye Chen memimpin aula terang untuk menyerang dan menghancurkan keluarga Ye. Kamu Chen, dia bukan lagi serigala penyendiri seperti dulu. Dia sekarang adalah penguasa kuil cahaya. Apakah itu aula cahaya? Sebuah entitas kolosal tempat 12 sekte berkumpul, sebuah aula tempat ratusan sekte kecil tunduk dan menyatakan kesetiaan. Nah, jika kau ingin menghancurkan penguasa aula cahaya, raksasa seperti aula cahaya, kau bisa maju sendirian. Jika kau membunuh Ye Chen, itu tidak masalah, tetapi jika tidak, kau harus menghadapi balas dendam gila Ye Chen. Batuk-batuk, Ye Wushuang. Ye Fudong terbatuk beberapa kali, memberi isyarat agar Ye Wushuang duduk, dan bertanya, tingkat penyempurnaan tubuhmu berapa? Syukurlah, aku telah mencapai tahap ketiga alam tubuh penguasa. Ye Wushuang memutar lehernya, mengendurkan otot dan tulangnya. Aku telah berkultivasi selama lebih dari 600 tahun, dan berkat harta karun yang ditinggalkan oleh leluhurku, kemajuanku cukup pesat. Aku yakin tidak akan lama lagi sebelum aku bisa mengikuti klan roh darah dan menjelajahi langit berbintang. Sedangkan untuk Ye Chen, junior ini, aku bisa mengatasinya. Aku akan mengeksekusinya sesuai aturan keluarga.